Bapak Ibu guru hebat Indonesia dan siswa-siswi hebat Indonesia. Semangat pagi dan salam pendidikan Indonesia. Kali ini bersama saya Taufik Albar akan membahas mengenai Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Learning Management System yang dikenal dengan LMS merupakan fitur portal online yang menyajikan sebuah kelas online yang interaktif. Di antaranya LMS yang sering dan Bapak Ibu guru jumpai di sekolah, di antaranya adalah LMS bawaan dari Google, yaitu Google Classroom. Ada juga LMS psikologi, ada juga LMS Edmodo maupun LMS yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya membahas LMS Moodle. Moodle merupakan sebuah aplikasi yang berbasis CMS yang menyajikan sebuah kelas online yang interaktif dan berkualitas, dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Khusus pada kali ini, saya fokus kepada model Gnomio. Gnomio merupakan website yang menyajikan LMS model yang gratis namun menarik untuk dipelajari dan disampaikan kepada para siswa-siswi kita di sekolah. Ada sekian banyak fitur, di antaranya fitur-fitur yang menarik adalah kita bisa mengupload sebuah user sekaligus, jadi siswa kita bisa dimasukkan secara serentak ke dalam LMS model kita. Ada fitur cohort, di mana merupakan fitur kelas. Jadi kita bisa mengelompokkan user-user siswa kita ke dalam kelas-kelas tertentu. Di samping itu, LMS model Gnomio ini dilengkapi dengan fitur penugasan yang dikenal dengan assignment. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengirimkan tugas secara online di dalamnya. Dan yang tak kalah lebih menariknya, Bapak Ibu guru bisa menyajikan ujian online melalui fitur quiz, sehingga sebagai seorang guru kita bisa menyajikan pembelajaran maupun penilaian secara online di dalamnya. Sebelum menyaksikan liputan kita kali ini, Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi semuanya jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe video ini ke seluruh teman-teman di Nusantara ini agar bisa menikmati salah satu LMS terbaik pada kali ini. Berikut liputan selengkapnya. Pertama kita buka web model Gnomio kita ketik di sini, klik. Saya masuk sebagai admin. Coba klik home, konfig awal dari model Gnomio sekolah saya seperti ini yang sudah saya buat. Contohnya melalui Android, ada berkunjung langsung cari administrasi situs atau set administration, tetap bahasa Inggris saja. Kita coba upload user.
klik account. Kita upload usernya tidak satu persatu, tapi upload user menggunakan file Excel CSV. Sudah saya buat. Kita klik push file, attachment. Ini user kelas 9, model modung 20. Sudah masuk, kita upload. Hanya di sini kita klik titik koma. Videonya sampai 120 terserah. Nah, ini muncul beberapa murid saya yang kelas 9 di sini. Saya kasih responnya sama semua, 9 MD, model modung angkatan tahun 2020, passwordnya 789, username-nya ini, dan emailnya adalah ini. Kita upload user. Kita continue, user create hanya 29, murid saya di kelas 9 ada 29, untuk kelas 9A kita klik continue. Kita akan dulu ini. Upload user sudah. Kita coba memasukkan siswa kelas 9 tadi ke dalam kelas-kelas atau kelas cohortnya. Tetap di user tadi ada cohort, kita klik cohort. Di sini ada cohort pertama, cohort guru, cohort kelas 7, kelas 8, A dan B. Saya coba tambah cohort kelas, nah ini add new cohort kelas 9. Kasih nama kelas 9 2020. Kode ID-nya saya singkat kelas 9 MD 20. Save change. Ini siswa masih 0 karena belum kita masukkan. Kita klik yang berlambang orang ini, membernya, anggotanya. Jadi ada dua kotak di sini. Kotak bagian kanan adalah kita, siswa kita yang mau kita masukkan. Pilih dulu baru kita add. Ini username-nya 91. Akan muncul. Nah, ini semua siswa dengan username kelas 9. Nah, semua kita close, baru kita add. Back to cohort, kita cek ada 29 siswa. Sini nanti kita tinggal masukkan gurunya. Untuk mengisi cohort sudah. Kita coba menuju kursusnya di organisasi courses. Kita manage course dan kategori. Ada beberapa kursus yang sudah saya buat. Ini ada pembelajaran kelas 7, kelas 8, kelas 9, ujian kelas LS. Sudah ini kelas 9. Kita buat courses di kelas 9 saja. Ini kita create kategori di kelas 9, create new kategori. Kategorinya adalah Ranger Test. Create kategori, kita masukkan di sini di pembelajaran, bukan tapi di kelas 9. Di parent kategorinya induknya di sini, jadi Ranger Test masuk di kelas 9 di pembelajaran kelas 9. Kita kategori, kita klik di sini Ranger Test, belum ada kursus, kita create course.
9/20 kata coba. Ini adalah DJS 9/20. Date-nya 11 Mei, tanggal sekarang kita sampai bulan Juli, Apple di tahun yang sama 2020. Formatnya sama seperti biasa, sama 16 detiknya sampai 9. Filenya sudah cukup, kita save and display. Maka course kelas 9 sudah terbuat, terbentuk. Sini. Cuma kita belum enroll siapa saja siswa-siswanya. Kita enroll user untuk kelas 9 di course Penjas. Enroll, kita masukkan enroll student dulu sebagai student. Saya pilih, saya sudah punya cohort di kelas 9, saya masukkan pakai cohort saja. Kelas 9 masuk, kita enroll. Jadi sudah masuk 29 siswa. 29. Kita ingin menambahkan satu enroll sebagai guru. Saya ambil langsung selection saja di sini. Nama gurunya adalah Rasul. Nah, ini M Rasul gurunya. Sebagai guru kita masukkan sebagai enroll-nya sebagai teacher. Kita enroll selected, maka M Rasul sudah masuk di kelas course 9, course-nya Penjas, dia sebagai guru. Cari di sini M Rasul, nah di sini teacher sebagai guru. Maka course kelas 9 sudah lengkap dan sudah ada siswa maupun gurunya. Kita coba ke aktivitas yang ada di kelas 9 tersebut. Tambahkan aktivitasnya. Di sini saya coba milih topik yang pertama adalah sepak bola. Kita enter. Terus and activity, ada beberapa aktivitas yang harus kita tambahkan. Ada assignment, tugas, ada chat, ada pilihan. Biasanya soalnya kita ngasih research aja, sumber belajar bagi siswa. Ada book, ada file, ada folder. So, kita ada URL. Nah, ini kita dimintai link. Linknya. Kita masukkan linknya. Nah, ini kita open itu, kita create link. Kita bisa save and display. Kita coba buka. Ini ada modul klub sepak bola. Ada muncul modul sepak bola. Ini adalah linknya, bisa klik sama siswa nanti ketika mengakses. Kita coba yang link video misalnya, ini URL, kita klik. Ini akan diminta
minta link eksternal, maka kita harus siapkan dengan linknya. Sudah. Kita save and display. Sudah muncul di sini, nanti ketika klik akan muncul open source-nya berupa video di YouTube. Ketika kita mau menambahkan aktivitinya adalah ulangan hariannya dengan disetting dalam bentuk kuis yang bisa diakses secara online. Kita klik kuis, kita add. Nah, ini ada timingnya, waktunya kapan, misalnya tanggal ikut apa ini semua kita isi ini tanggal 12 Mei sampai tanggal 21 Mei. Ini grade-nya, ini siswa bisa mengerjakan sampai 2 kali kesempatan. Nilai minimal KKM-nya berapa? 50. Ini review option. Tinggal jawab sini, ini ada penilaiannya. Jadi nanti ketika siswa mengerjakan kuis akan setelah selesai, setelah finish, submit jawaban selesai, maka akan muncul nilainya yang bisa langsung diketahui oleh siswa. Kita save and display. Kuis sudah terbentuk, namun di sini belum ada pertanyaan dan soal-soalnya. Kita harus membuat soal terlebih dahulu menggunakan exam view. Kita langsung menuju ke exam view. Nah, ini saya coba buat 5 soal. Ini soal yang ada gambar, sudah saya siapkan seperti ini. Nah, ini gambar. Format soal, saya tidak usah mengimport soal, tapi saya sudah melengkapi ini dengan answer B. Ini jawabannya B. Itu saya langsung membuat di exam view saja satu persatu dengan cara copy paste setiap satu soal tanpa mengimportnya, biar Bapak Ibu guru bisa memahami. Nah, di sini muncul exam view test builder-nya. Kita langsung klik create new question bank. Kita kasih nama soal sepak bola. Oke. Nah, ini muncul kop nama soalnya. Kita klik soalnya, kita klik new di sini. Nanti pilihan soalnya pada banyak, isi apa? Saya kasih soal yang pilihan ganda saja, multiple choice. Oke. Ini soal nomor 1. Bapak Ibu tinggal langsung masukkan dengan cara klik copy paste satu persatu. Yang ini answer-nya tidak usah karena kita mengetik satu persatu ini, satu persatu. Nomor ditiadakan saja, pilihannya kita pindah. Di sini pilihannya sudah masuk di kolom itu. Jawabannya tadi B. Kita klik yang B. Nomor 1 soal sudah terbentuk. Kita mau menambah pilihan, nah, ada di sini choice-nya ditambah. Jawabannya B. Kita langsung record dulu. Setiap satu soal kita record. Yes. Nah, di sini tampilannya. Bapak Ibu bisa mengedit soal ini dengan cara ketik edit. Ininya misalnya kita klik record, kita klik yes. Nomor 1, nomor 2 kita klik new.
sama multiple choice, kita copy paste juga. Nomornya nggak usah ditekan, di nomor 2 ada gambar di situ. Bagaimana kalau ada gambar? Kita pilih gambar, saya klik kanan, copy, kita masukkan. Muncul gambar di sini. Soalnya langsung ada optionnya sini ABCD, jawabannya juga ABCD. Jadi kita cukup mengetikkan A, B, C, D. Record, center answernya. Oh, ya, jawabannya record. Ini soal nomor 2. Ini terlalu panjang jaraknya, bisa kita edit. Tekan tombol delete. Ini kita record. Nah, kita record seperti ini. Kita masukkan sampai 5 nomor. Sudah, ini sudah sampai 5 soal. Nah, ini ada 5 soal. Kita save dulu. Pakai question bank saja. Nah, soal save. Setelah kita save, kita ekspor kepada file format Blackboard. File name-nya kasih nama kita klik save. Nama sama saja di sini. Nah, saya samakan aja deskripsinya. Filenya hingga bisa kita cek kembali. Nah, ini UH bola. Kita belum edit. Ya, ini belum kasih soal, jadi kita edit quiz. Tapi soal yang saya buat tadi belum saya masukkan ke bank soal. Kita import dulu ke bank soal, question bank. Import. Kita klik Blackboard. Kita proses dengan menggunakan Blackboard. Kita ke filenya, upload file yang sudah diekspor tadi ke Blackboard. Nah, ini bukan yang ini, yang format yang ekstensi PNG, tapi yang zip-nya. Kita upload this file, kita import. Jadi sini masuk ke UH sepak bola, question bank, import. Kita continue, ada 5 soal, ada gambar, ada 2 yang ada gambarnya, nomor 2 nomor 5 tadi. Nah, ini debitor-debitornya adalah UH sepak bola. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk. Kita kembali ke quiz. Ini ada quiz. Ini pertama belum ada soal yang ditambahkan, dan ini nanti soalnya kita acak. Kita klik shuffle. Kita add, ini nilai maksimumnya 100, masih 0 karena belum masukkan soal. Kita add ini form question bank. Apakah muncul di sini? Ya, setelah 9. Nah, ini muncul kan? Ada 5 soal, kita klik semuanya. Add selected, kita masukkan, kita tambahkan sebagai tambahan soal di quiz kita. Nilainya maksimal 100, di sini masih 5.
kita ganti ini, berarti 1 poin kita tulis 20 5 soal. Enter sampai 5 soal tersebut. Langsung aja di sini. Ini kayak copy paste saja. Copy paste, enter. 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 Sudah, skornya 100. Sudah, kita save. Terus menit kita coba masuk sebagai siswa. Kita log out dulu sebagai admin, masuk sebagai siswa. Login sebagai siswa. Siswa salah satu tadi, siswa dengan username 9123. Passwordnya password yang ini, password diberitahu ke siswa dulu biar siswa bisa login. Kita masuk. Nah, kita masuk sebagai siswa dengan username 9123. Kita diminta untuk mengganti password sebelum menggunakan. Kita masukkan current password dulu, user sama 789. Untuk new password menjas 9 bintang atau pagar kalau apa. Ini sama penjas 9 pagar. Kita save change, kita masuk sebagai siswa username 9123. Kita klik continue. Maka kita masuk pada kursus kita. Ini kalau siswa belum menemukan kursusnya, cukup klik timeline atau kurs. Siswanya adalah tadi 9123 Abdullah Mahbub. Jadi bisa mengganti foto profilnya semuanya. Di sini namanya aktivitas di bab 1 sepak bola ada semua. Nah, ini modelnya. Bisa diklik, maka kita mendownload modul yang sudah guru buat. Kita kembali lagi, kita coba mengerjakan kuis. Langsung di sini ada videonya tadi, satu kuis. Kita attempt kuis bisa. Nah, sekarang kita attempt. Gambarnya tadi yang D. Lewati lawan menggiring. Lanjut soal keempat. Dan soal kelima. Makin kepala. Nomor 1. Ini time. Setelah merasa yakin sudah benar semua, kita langsung submit, masukkan. Ada waktu 38 menit sisanya, nilainya 80 dari 100. Siswa ini bisa mengerjakan 2 kali karena tadi settingannya 2 kali. Nah, di sini siswa dapat melihat jawaban yang salah yang mana, yang benar yang mana. Itu tergantung settingan dari seorang guru pada saat men-setting kuisnya. Demikian liputan saya mengenai LMS model Gnomio. Dan saya harapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi di sekolah untuk bisa menggunakan model Gnomio ini agar bisa mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.